Bab 581. Nama, CEO berbahaya penulis, Ni. Darcy, plus matikan mengatur ulang. Pada saat ini, Wu Fangfei terdiam, dan matanya kusam, seolah-olah berkeliaran di dunia yang tidak dikenal. Qiao Rao benar-benar takut dengan penampilannya. Kakaknya selalu bersemangat tinggi. Bagaimana dia bisa berpikir untuk bunuh diri? Jika dia tidak menemaninya, Qiao Rao tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika terjadi apapun. Memikirkan hal ini, Qiao Rao memohon, "Saudari, berjanjilah padaku, meskipun aku memohon padamu, jangan putus asa kapanpun, oke? Faktanya, ada keajaiban di dunia, izinkan aku menemanimu untuk menyaksikan keajaiban ini, oke? Penyakitmu pasti akan membaik, dan kita bisa makan bersama dengan bahagia setiap hari, berbelanja, mendaki gunung, dan berendam di sumber air panas seperti sebelumnya. Setiap hari di masa depan akan cerah." Melihatnya memohon pada dirinya sendiri, Fang Fei mengangguk. Padahal, barusan dia terbaring di kolam, hanya ingin menghilangkan bau disinfektan. Matanya melihat Qiao Rao datang dengan tergesa-gesa, jadi dia mengambil botol anggur merah untuk membuat ekspresi bunuh diri, menginginkan hasil seperti itu. Sekarang dia akan mati. Sebelum mati, dia hanya punya satu ide, yaitu, bagaimanapun caranya, untuk mendapatkan pria yang dicintai. Siapapun yang menghalangi jalannya akan mati. Melihat kakak perempuannya setuju, Qiao Rao dengan cepat membantunya berdiri, berkata kepadanya, "Kamu dalam situasi seperti ini untuk sementara jangan pergi bekerja, sekarang aku akan membantumu mengemas beberapa barang, pulanglah bersamaku." Meskipun setrikanya panas, dia sangat khawatir dengan ketidakstabilan emosi saudara perempuannya. Dia tidak akan kembali bersamanya nanti. Mendengar bahwa dia secara alami menggambarkan keluarga Gu sebagai rumahnya, Fang Fei merasa sangat tidak nyaman, jadi dia berkata dalam hatinya, "Qiao Rao, kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah itu rumahmu? Itu milikku. Suatu hari aku akan mengusirmu dari rumah-rumah sebagai nyonya rumah. Pada saat itu, jangan salahkan aku karena kejam dan kejam. Rasa kasihanku padamu juga benar. Kita hanya bisa menyalahkan bahwa kita semua jatuh cinta pada pria yang sama. Di depan cinta, aku tidak akan menyerahkan tanah apapun." Rao melihat wajahnya sangat jelek, dengan cepat berkata kepadanya, "Kamu nanti di atas, duduk diam, bawa barang bawaanku untuk berkemas. Adikku tidak boleh lelah lagi. Dia bisa melakukan semua hal kecil ini. Meski tidak bisa melakukan pekerjaan yang sulit, namun ia mampu melakukannya karena sering terbang keliling dalam dan luar negeri." Fang Fei memandang ke arah Qiao Rao, yang memperhatikannya, dan tahu bahwa sudah waktunya untuk memainkan kartu emosional, jadi dia memeluknya dan berkata, "Terima kasih, saudari yang baik, kamu selalu membuatku merasa begitu hangat. Jika aku punya semoga beruntung dalam hidupku, aku kenal adikmu. Aku tidak menyangka bahwa di saat-saat terakhir hidupku, aku juga memiliki kerabat dan teman di sisiku. Terima kasih, karena saudara perempuanlah yang mengucapkan terima kasih dan melakukan apa saja untuk kamu, aku bersedia. Kamu menjagaku, aku akan menjagamu di masa depan," kata Qiao Rao tulus. "Dulu, adikku selalu menjaga dirinya sendiri sebagai seorang anak. Dia pernah menghentikan gosip itu untuknya, memilih gaun pengantinnya dan memimpin upacara pertunangan. Faktanya, ketika saya mengetahui bahwa saudara perempuan saya melakukan hal ini, saya merasa tidak nyaman. Tapi dia tetap melakukannya untuknya dengan penuh semangat. Sekarang saudara perempuan saya memiliki hal yang begitu besar, dan dia putus asa ingin melakukannya bunuh diri. Dia harus mengurangi sedikit, sebagai ketergantungan seorang saudara perempuan, beritahu dia bahwa dia adalah saudara, teman atau saudara perempuan." Ketika mereka berkemas dan keluar dari pintu, mereka melihat Gu Haoran datang. Saat mereka turun dari bus, mereka masih sedikit terengah-engah. "Kamu tidak apa-apa," dia pergi ke Fang Fei. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Fang Fei menatap matanya yang penuh perhatian, dan hatinya juga sedikit tersentuh. Faktanya, dia masih sangat mengkhawatirkannya, tapi dia lebih mengkhawatirkan Qiao Rao. Jika tidak ada wanita ini, mungkin dia akan memikirkan dirinya sendiri. Qiao Rao tidak bisa menyembunyikan kata-katanya sepanjang waktu. Dia segera berkata, "Bukan seperti ini. Adikku sangat sedih sekarang." Dia memecahkan botol anggur di kolam renang dan bunuh diri berkeping-keping. Gu Haoran terkejut, dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja, Fang Fei?"
Bagaimana kamu bisa begitu bodoh dan menyelesaikan masalah dengan cara ini? Benar-benar tidak seperti kamu sebelumnya. Bukankah kamu wanita terpintar dan terkuat? Tersenyumlah, kuat lagi. Aku kuat. Siapa yang bisa kutunjukkan? Orang tua, saudara laki-laki, dan pacarku sudah tiada. Aku adalah keluarga yang kesepian. Aku tidak punya cinta dalam hidupku. Kamu masih memiliki kami, bukan, Gu Haoran. Kiao Rao melihat penyakitnya kambuh dan berkata dengan cepat. Kamu tidak boleh membiarkan adikmu mempunyai ide buruk atau melakukan hal bodoh. Gu Haoran berkata dengan marah, ya, apa itu keluarga yang kesepian? Apakah kita teman baik hanya teman yang makan dan bermain bersama saat kita senggang? Kami akan menjagamu. Kiao Rao berkata, aku ingin membawa adikku pulang untuk merawatnya. Oke. Tentu saja, ayo pergi. Melihat penampilan Fang Fei yang lemah, dia juga maju ke depan, dan Rao ke kiri dan ke kanan untuk membantu dia. Fang Fei nyengir getir. Ternyata di akhir hayatnya, pria ini rela menunjukkan sisi lembut dan perhatiannya. Lupakan saja, sudah cukup. Toh, dia juga punya tempat di hatinya, mana yang lebih baik. Daripada jenis cinta lajang yang murni, yang tertutup dari hati pria. Kembali ke rumah, Gu Haoran berkata kepada Kiao Rao, adikmu tinggal di kamar tamu di sebelahmu. Kamu harus merawatnya dengan baik, tahu. Aku akan melakukannya. Kiao Rao berkata dengan cepat. Faktanya, dia tidak memerlukan perintah khusus untuk merawat adiknya. Meskipun dia tidak pandai merawat orang, sebelumnya, dia akan belajar dengan giat mulai sekarang. Kamu, jangan terlalu banyak berpikir, ini rumahmu, kami adalah kerabatmu, apa yang ingin kamu makan, apa yang kamu butuhkan, ucapkan sepatah kata pun, kami akan membantumu melakukannya. Gu Haoran berkata dengan lembut kepada Fang Fei. Melihat teman baiknya seperti ini, dia juga sangat sedih. Dalam lingkup kemampuannya, dia ingin memberikan perawatan dan perawatan terbaik padanya. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya orang kepercayaan di dunia. Meskipun dia tidak sebaik Kiao Rao dan Xia Tong, dia juga wanita yang sangat penting. Tapi dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Sangat disayangkan bagaimana wanita cantik, cerdas dan baik hati bisa tertular penyakit seperti ini. Pada usia ini ketika orang lain masih dalam kondisi prima, dia sudah diambang matahari terbenam. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Hatinya terlalu masam, jadi dia berkata kepada Fang Fei, aku akan membiarkan seseorang mengatur makanan yang kamu suka. Kita akan makan malam bersama nanti. Melihat dia meninggalkan kita lagi, hati Fang Fei bukan karena rasa sakit yang tumpul, kamu dan Kiao Rao telah menjadi keluarga sungguhan. Oke, aku paham. Betapapun sedihnya dia sekarang bisa tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Pergilah bantu adikku menyiapkan makanan, biarkan bibiku membuatkan makanan yang lebih bergizi. Kiao Rao berkata pada Gu Haoran. Saat ini, yang terpenting adalah membantu adikku menjaga dirinya sendiri. Melawan kanker adalah proses yang sangat sulit dan panjang. Bagaimana kita bisa melakukannya tanpa suplemen nutrisi yang baik? Gu Haoran datang ke dapur dan melihat kakak ipar Zhang sedang sibuk. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menaruh merica di banyak piring, yang tidak boleh dimakan oleh pasien. Dia segera maju ke depan dan berkata, kakak ipar Zhang, buatlah makanan yang lebih bergizi daripada merica. Apakah ada tamu di rumah? Beberapa orang, jadi saya bisa mengatur hidangan sesuai jumlah orang, kata Zhang. Tidak, hanya Fang Fei yang sendirian, tapi akhir-akhir ini dia tidak sehat, jadi dia harus membuat makanan ringan dan bergizi. Mari kita lihat Cordyceps sinensis apa yang kita punya di rumah, sup apa yang bisa kita buat untuknya, dan jenis apa Ganoderma lucidum yang bisa kita masukkan lebih banyak. Saudari Zhang memandangnya dan bergumam, Nyonya, saya belum pernah melihat Anda begitu perhatian. Sangat baik kepada wanita lain. Mengetahui bahwa dia sangat protektif terhadap Kiao Rao, Gu Haoran tidak peduli, jadi dia melanjutkan, biarkan pembeli membeli lebih banyak bahan obat bergizi dan membuatkan lebih banyak makanan enak untuknya setiap hari. Berapa lama dia akan tinggal? Tanya kakak ipar Zhang. Ini akan memakan waktu lama. Saya datang hanya untuk menjaga nona muda kita dan Anda. Saya tidak bisa membuatkan makanan lezat untuk wanita yang tidak bisa dijelaskan setiap hari. Maaf, saya tidak bisa melakukannya, katanya. Mentalitas, Gu Haoran mengerutkan kening dan berkata,
Oke, kamu bisa mengabaikannya. Aku akan membiarkan koki lain melakukannya, tapi Nona Fang Fei adalah tamuku. Aku tidak mengizinkanmu membawa emosi seperti itu padanya. Tahukah kamu, dengan baik, dia merasa mudah diajak bicara di hari-hari biasa. Demi semangat membunuh wanita ini, kakak ipar Zhang bersenandung tanpa komitmen. Tampaknya berbicara dengan kakak ipar Zhang sama dengan tidak mengatakan apa-apa. Dia segera berkata kepada koki di sebelahnya, kaulah yang menyiapkan makanan Nona Fang Fei. Ingat saat kamu pergi berbelanja, jangan pedulikan harganya. Selama itu bagus untuk merawat tubuhmu, kamu bisa membelinya itu kembali. Mendengar pekerjaan yang bagus, dia mengangguk dan berkata, oke. Faktanya, jika koki dapat bertanggung jawab untuk membeli makanan dan bahan obat yang berharga, dia dapat membebankan biaya lebih atau kurang, yang merupakan pekerjaan nyata. Melihat kesuksesannya, bakat Nona Rao Rao hampir habis. Nyonya, Zhang dengan marah mengeluarkan piring-piring dari nampan besar, lalu meletakkannya, keluar dan menelepon Tuan Kiao. General Manajer Kiao menerima panggilan telepon dari kakak ipar Zhang. Dia terkejut. Akhir-akhir ini, ada terlalu banyak hal yang sangat mengejutkannya. Dia tahu bahwa kakak ipar Zhang adalah orang yang dewasa dan tenang, dan tidak akan menelepon dengan mudah. Apa yang terjadi dengan putrinya? Apa masalahnya? Dia bertanya dengan sibuk. Yah, Tuan Kiao, terlalu berlebihan bagi Tuan Gu untuk membawa pulang wanita bernama Fang Fei. Dia juga menyuruhku membuatkan hidangan bergizi dan lezat untuknya. Tentu saja, aku tidak mau. Aku menjaga nona muda itu, bukan wanita yang tidak bisa dijelaskan. Saudari Zhang sangat marah ketika dia memikirkan kejadian tadi, jadi suaranya naik 8 derajat. Kemudian, hati Yo terasa berat, tidak menyangka akan seperti ini. Sepertinya Gu Haoran juga sangat memperhatikan Fang Fei, bahkan secara pribadi juga pergi ke dapur untuk memesan beberapa kata seperti itu. Sekarang Fang Fei adalah pasien yang sekarat. Aku khawatir jika dia terlalu menjaganya, itu akan membuat Rao Rao sedih. Kemudian dia menyuruh juru masak lain untuk melakukannya, dan berulang kali mengatakan kepadanya bahwa selama itu baik untuk kesehatan, harganya tidak dipertimbangkan sama sekali. Saya belum pernah melihatnya begitu setia pada Rao Rao. Dia benar-benar pria yang tidak berperasaan. Kami Rao Rao ribuan pilihan, bagaimana memilih hal seperti itu? Saya benar-benar marah. Saudari Zhang benar-benar tertekan. Siapa Rao Rao? Dia adalah biji mata Presiden Kiao. Dia telah tinggal di pot madu sejak dia masih kecil anak. Dia gadis yang baik. Dia juga sangat baik kepada pengawalnya. Dia memanggil bibinya satu persatu, sama seperti bibinya. Jika kamu punya makanan enak sejak kecil, kamu harus membawanya sendiri. Dia mengalami luka dalam setelah berlatih seni bela diri. Dia sering memukul lengannya dan mencubit kakinya. Dia merawatnya dengan baik. Dia sama sekali tidak memiliki kesan seorang wanita muda. Jadi dia selalu memperlakukan Rao Rao seperti anaknya sendiri, tapi dia tidak melakukannya. Aku tidak menyangka pria yang dipilih Rao Rao adalah orang seperti itu. Selain tunangannya yang begitu baik dan cantik, aku hanya peduli pada roh rubah terkutuk itu. Kamu, jangan terlalu tidak patuh pada Gu Haoran. Hati-hati, dia akan mengirimmu kembali, dan putriku tidak akan dijaga dan dilindungi. Aku tahu situasinya. Aku akan pergi dan melihatnya sekarang. Kamu juga perlu memperhatikan perilaku wanita ini kapan saja. Kamu tidak boleh membiarkan dia mengambil celah apapun. Wanita ini jelas menyukai Gu Haoran. Hanya Rao Rao, gadis konyol, yang menganggapnya sebagai saudara perempuan yang baik. Petik 2. Yo selalu memberi perintah dengan hati-hati. Saudari Zhang sudah terbiasa merawat Rao Rao selama bertahun-tahun. Dengan dia di sisi Rao Rao, dia bisa yakin. Dia telah mengatakan berkali-kali sebelumnya bahwa dia akan mengirim saudari Zhang, tetapi Gu Haoran tidak setuju. Sepertinya dia tidak suka keluarga Kiao mengurus keluarga mereka. Terakhir kali sulit bagiku untuk membawa Zhang Shao ke masa lalu, setidaknya untuk sedikit perhatian, jadi aku hanya bisa memberitahunya untuk mendengarkannya, kalau tidak dia akan diusir kembali. Fang Fei itu tinggal di sana. Dia benar-benar terisolasi dan tidak berdaya. Banyak hal yang masih bergantung pada kakak ipar Zhang. Ketahuilah bahwa dia mencintai Kiao Rao, tetapi harus menyingkirkan sifat marah ini. Jika dia marah dan membunuh Fang Fei, yang akan mati, itulah masalah sebenarnya. Petik 2. Baiklah, wanita itu menderita kanker dan akan segera meninggal. Jangan main-main dengannya, kau tahu. Ketika dia memikirkannya,
dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memberitahu saudara iparnya Zhang. Oh, benar, pantas saja Gu selalu mengatakan bahwa dia perlu menambah nutrisinya. Aneh rasanya mengatakan bahwa dia pergi ke rumah sakit ketika dia sekarat. Ada apa dengan keluarga Gu? Saya tidak merasa nyaman ketika melihat wanita ini. Saat saya melihat Tuan Gu, dia tampak seperti tidak punya tulang. Tapi jangan khawatir, Tuan Kiao. Karena Anda telah memerintahkan saya yakin saya akan melakukannya. Mendengar ujung telepon itu, Zhang Shouah terus mengomel, Yo hanya bisa menghela nafas, Tuan Umum tidak semuanya tidak tersenyum. Kok kakak ipar Zhang ini berisik sekali. Baiklah, tutup telepon sekarang, jangan sampai ketahuan orang lain, kata Yo cepat. Mendengar Kiao selalu berkata begitu, Zhang Shao segera menutup telepon, tapi tiba-tiba melihat pengurus rumah tangga berdiri di belakang. Dia terkejut, dia memandang pengurus rumah tangga dan tergagap, mengapa kamu ada di sini? Saya sudah lama berdiri di sini. Sebenarnya ada beberapa hal yang emosional. Biarkan mereka menanganinya sendiri. Jangan membuat masalah di tengah-tengah, kata pengurus rumah tangga dengan sungguh-sungguh. Khawatir dia akan memberitahu Gu Haoran, kakak ipar Zhang dengan cepat berkata, kamu tidak tahu. Saya melihat Nona Rao tumbuh dewasa. Dia benar-benar anak yang sangat baik. Sekarang saya merasa sedih melihat dia dianiaya. Saya hanya ingin berbicara dengan yang lain. Bukankah ini orang lain, Tuan Yo? Pengurus rumah tangga berkata sambil tersenyum dingin. Nyonya Zhang tidak tahu seberapa banyak yang dia dengar, jadi dia berkata, saya hanya menjaga nona muda kita. Kiao selalu menjadi ayahnya. Bagaimana kita bisa berbicara di telepon? Itu sama sekali tidak masuk akal. Saya hanya tertekan di hatiku. Aku akan menelepon saudara perempuanku dan berbicara tentang urusan rumah tangga. Seharusnya tidak masalah. Adik yang luar biasa. Pengurus rumah tangga melihatnya. Karena dia datang untuk mengurus keluarganya, saudara perempuan hukum Zhang selalu menjaga Kiao Rao dengan sepenuh hatinya. Tampaknya sangat mengharukan. Lupakan saja. Saya baru saja memberitahu Tuan Kiao tentang putrinya. Ini bukan masalah besar, lebih baik saya menutup mata terhadapnya. Hanya saja Tuan Gu tidak menyukai berita tentang hal-hal di rumah. Anda sebaiknya tidak melakukan panggilan seperti ini di masa depan, oke? Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak menyangka akan begitu mudah untuk dilewati, kakak ipar Zhang sangat senang, dia dengan cepat berkata, saya tahu, setelah saya akan melakukannya tidak, yakinlah. Saya harap mereka akan makan malam. Masuk dan bantu. Kemudian kepala pelayan berbalik dan pergi. Melihat punggungnya, kakak ipar Zhang tidak bisa menahan senyum. Pria tua tampan ini benar-benar pria yang baik. Kalau tidak, jika menyangkut hal-hal ini, aku takut dia akan diusir, dan wanita muda itu akan diganggu oleh roh rubah. Melihat sup Cordyceps sinensis di depannya, Gu Haoran secara pribadi membuatkan mangkuk untuk Fang Fei dan berkata, ada Cordyceps sinensis di dalamnya. Dikatakan bahwa itu baik untuk kesehatan Anda. Anda harus minum satu mangkuk lagi. Hidangan ini dengan cabai, apakah kamu tidak tahu lagi? Lihat sumpit Fang Fei, untuk memotong daging rebus, dia dengan cepat berkata. Begitu, hati Fang Fei hangat, untuk waktu yang lama tidak ada orang yang begitu lembut dan perhatian untuk diajak bicara dia. Dan laki-laki yang menjadi titik kontaknya, hampir semuanya ada di hotel. Melihat kebaikan Gu Haoran kepada Fang Fei, Kiao Rao tidak bisa menahan tawa. Dia tidak salah mengira dia. Di hari kerja, dia selalu seperti sepotong es di minus 50 derajat, yang bisa membekukan orang sampai mati. Tapi saat orang lain sangat membutuhkannya, dia sangat baik pada teman baiknya. Inilah pria yang dia cintai selama bertahun-tahun. Ya, minumlah lebih banyak. Kita perlu memperkuat konstitusi kita sekarang. Bolehkah aku minta sup enak ini? Lalu terdengar suara nyaring. Melihat itu ayah, Kiao Rao berpikir dua yang pertama itu besar. Mengapa ayah datang jam segini? Dia selalu mempunyai kesan buruk pada Fang Fei. Jika dia tahu dia tinggal di sini, itu merepotkan. Dia pasti sangat tidak bahagia. Dia tidak tahu penyebabnya apa. Sekarang tidak sebaik dulu. Fang Fei dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dia tidak bisa dijalankan oleh ayah lagi. Jadi dia dengan bercanda berkata, ayah, tidak baik bagimu untuk datang ke rumah orang lain setiap hari untuk menggosok makananmu. Mendengar ini, Yo tidak senang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, apa maksudnya pergi ke rumah seseorang untuk makan.
Mengapa ini terdengar sangat aneh? Kamu adalah putriku. Ini adalah rumah calon menantuku. Mengapa kamu menyebutnya rumah orang lain, Tuan Gu? Gu Haoran memelototi Kiao Rao dan berkata, apa yang kamu katakan? Bagaimana bisa Kiao selalu menjadi orang luar? Aku tidak merindukanmu. Aku ingin bertemu denganmu. Tapi kita makan malam bersama tadi malam dan bertemu di rumah sakit pada pagi hari. Bagaimana kita bisa merindukanku begitu cepat? Aku belum pernah melihatnya begitu. Terobsesi padaku sejak aku masih kecil. Fang Fei menghela nafas dalam-dalam dan berkata, saudari, jangan berbahagia. Kamu tahu, ini adalah berkah yang besar kalau ayah mengganggumu seperti ini. Dengarkan dia berkata begitu, hati Kiao juga tidak terlalu lembut, jangan bilang orangnya sedang sekarat, ucapannya juga bagus, kenapa wanita ini akan mengatakan kata-kata seperti itu? Saya belum menikmati perasaan ini sejak saya masih kecil. Padahal, dalam hati saya, bisa makan bersama orang tua adalah kebahagiaan terbesar di hati saya. Jadi, saudari, jangan memandang rendah ayahmu. Hati Fang Fei, seolah-olah dengan rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya. Ketika saudara perempuannya mengatakan ini, Rao Rao merasa malu, kakak, aku tidak membencinya, hanya. Sebenarnya, aku takut ayah akan sama dengan sebelumnya, mengincar adikku kemana-mana. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai satu-satunya kerabat yang telah hidup bersama selama bertahun-tahun? Maafkan aku, ayah. Aku hanya bercanda. Dia berkata kepada ayah. Dia menghampiri Presiden Yo, merangkul tangannya dan berkata, kamu tidak akan marah. Ayah tidak akan pernah marah kepadamu, tetapi sekarang aku tahu bahwa putriku benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan menantuku. Anda tahu, Presiden Gu sangat menyambut saya. Kiao Rao berkata dengan genit, ya, ayah tidak bisa melihatnya. Kamu sangat pandai berbicara sekarang. Duduklah dengan cepat. Ada beberapa hidangan yang paling Anda sukai hari ini. Ayah dan anak perempuan kami memiliki selera yang sama. Awalnya, Gu Haoran merasa sedikit tidak nyaman ketika mendengar Kiao Rao mengatakan itu. Ayahnya datang jauh-jauh untuk makan malam, tapi tidak ada anak perempuan yang mengatakan itu. Sekarang ketika dia melihat kebaikan dan bakti ayah mereka, dia banyak memikirkannya. Fang Fei, kamu terlihat baik. Kiao selalu memandangi Fang Fei, jika dia bertingkah seperti itu, maka dia sangat mengaguminya, mungkin hari-harinya tidak lama lagi, dan menjadi baik hati. Dia tidak bisa melihat apakah itu tipuan atau perasaan sebenarnya. Hanya bisa mengatakannya sekarang kepada Fang Fei, sayang sekali, sangat disayangkan. Menyadari ayah memanggil nama adiknya untuk pertama kalinya, Kiao Rao sangat senang. Apakah ini berarti sikapnya terhadap adiknya telah berubah? Jika demikian, terima kasih Tuhan. Mungkin kamu mengira aku kasar, tapi menurutku kamu harus pergi ke rumah sakit untuk berobat. Lagi pula, kamu masih sangat muda sehingga kamu tidak bisa menyerah begitu saja. Yo selalu berkata pada Fang Fei. Dia telah berkeliaran di pusat perbelanjaan selama bertahun-tahun dan tidak dapat melihat wanita ini. Jika dia berakting, maka wanita ini sangat buruk. Oleh karena itu, jika dia tidak takut pada 10.000, dia harus menjauh dari putrinya. Hanya ketika dia menjadi seorang ayah, dia dapat benar-benar yakin. Terima kasih, Yo. Aku akan memikirkannya. Fang Fei berkata dengan ringan. Kiao Rao juga berkata dengan tergesa-gesa, ya, kakak, kamu bisa memikirkannya. Makan malamnya agak membosankan karena kedatangan Yo. Setelah makan buah di malam hari, Kiao selalu pergi. Rao berkata dengan tergesa-gesa, saya mengirim ayah saya. Di luar, Kiao Rao berbisik, ayah, aku tahu ayah peduli padaku, karena takut adikku akan merampok pria yang kucintai. Tapi adikku juga orang miskin. Kerabat dan kekasihnya, orang tua dan pacarnya semuanya meninggalkannya. Sekarang aku mendapat kabar lagi. Jika teman-teman kita mengabaikannya saat ini, apakah aku masih putri kesayanganmu? Sebenarnya, ayah juga sangat kasihan pada Fang Fei. Menurutnya dia sangat menyedihkan. Percuma punya uang, dia benar-benar penyendiri di dunia ini tanpa kasih sayang atau cinta keluarga. Rao, seperti ibumu, kamu adalah orang yang paling baik hati. Kamu tidak pernah bisa melihat apa yang menyerang orang-orang di sekitarmu. Kamu selalu membantu satu sama lain. Kamu benar, jika kamu tidak membantunya, itu tidak normal. Yo ragu-ragu sejenak dan berkata, ini putriku. Kamu selalu dilindungi dengan baik oleh ibumu, aku, dan kakak ipar Zhang,
jadi aku tidak tahu arti dari 4 kata, hati yang jahat. Beberapa pepatah lama, harus diingat, tidak tega menyakiti orang lain, tidak tega menghalangi orang, setiap orang hanya mengucapkan 3 kata, jangan membuang sebuah jantung. Ini semua diwariskan selama ribuan tahun, dan ini adalah kebijaksanaan sejati. Gadis seperti itu yang tidak membela diri. Tahukah kamu bahwa dia sangat mencintai Presiden Gu? Anda membawanya ke samping. Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, kamulah yang akan menyesalinya, nak. Bagaimana ayah bisa menjadi orang yang menjijikkan? Itu semua untukmu. Kiao, Rao memeluknya, meletakkan kepalanya di bahunya dan berkata, aku tahu ayah melakukan segalanya demi kebaikanku. Namun kali ini situasinya istimewa. Saya yakin saudara perempuan saya tidak memusuhi saya. Adapun hal-hal seperti mencintainya, perasaan ini dan hal-hal lain, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Petik 2. Apakah salah mencintai seseorang? Setidaknya kamu bisa dengan sengaja menghentikan mereka dari pertemuan. Yo selalu memiliki perasaan membenci besi untuk baja saat ini. Putriku terlalu sederhana dan baik hati. Aku takut yang seperti ini kebaikan akan digunakan oleh orang-orang dengan niat buruk. Kiao Rao berkata, saya tidak akan melakukannya, karena ada beberapa hal yang saya tahu, Anda tahu, dan dia tahu. Pertunangan saya dengannya adalah permainan untuk media. Meski dia sangat baik padaku sekarang, hubungan kami lebih dari sekedar teman baik, bukan sekedar pasangan sungguhan. Bahkan pada saat itu, aku tidak akan pernah peduli dengan teman apa dia bersamanya. Hal terpenting bagi seorang kekasih atau sahabat adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan ini, tidak akan ada apa-apa. Petik 2. Yah, Rao, aku tidak ingin banyak bicara denganmu. Aku seorang ayah. Tidak peduli seberapa banyak aku berkata, sia-sia jika kamu tidak mendengarkanku. Yo tidak bisa membujuknya sama sekali, jadi dia hanya bisa berkata tanpa daya, yah, ini sudah sangat larut. Cepat masuk, ingatlah untuk menumbuhkan sedikit hati di rumah di masa depan. Jangan biarkan mereka rukun sendirian. Biarkan wanita itu punya kesempatan. Jika adikmu punya nama, jangan panggil dia wanita itu. Kiao Rao memprotes. Ayah memanggil adiknya seperti ini. Sepertinya dia sangat membencinya. Yo berkata tanpa daya, yah, singkatnya, kamu harus berhati-hati terhadap Fang Fei ini. Ayah benar-benar takut kamu akan diperhitungkan oleh orang lain. Ada terlalu banyak perencana di dunia ini. Aku lebih suka aku salah. Lalu setidaknya kamu tidak akan terluka. Terima kasih, ayah. Aku tahu semua yang ayah lakukan adalah untuk kebaikanku. Aku mengerti maksud awal. Aku sangat bahagia, tapi aku akan tetap hidup sesuai dengan cara berpikirku. Maaf. Ayah Kiao Rao bertekad untuk tidak melakukan apa yang ayah katakan. Kakak perempuan yang berada di antara hidup dan mati, hampir membuat pilihan yang salah. Bayangkan dia mengambil pecahan botol anggur merah yang tidak disukai kehidupan. Lihatlah, Rao merasa sangat takut. Bagaimana jika kamu kehilangan waktu? Akan menyebabkan akibat yang tidak dapat diperbaiki. Sebagai teman baiknya, aku tidak akan pernah meragukannya dan menjaganya saat ini. Hanya di sisinya, dorongan dan dukungan yang baik untuknya, kakak adalah seorang wanita pemberani. Jika ketahuan, menerima operasi, hasilnya akan berbeda. Baiklah, ayah boleh kembali. Saya tidak di rumah. Saya harus menjaga diri saya dengan baik. Saya tidak harus bekerja sepanjang hari. Saya harus memperhatikan kombinasi kerja dan istirahat. Dan saya harus melakukan pola makan ringan. Faktanya, Nyonya Zhang harus menjagamu di rumah. Ada begitu banyak juru masak di rumah. Kamu bisa memberitahu Bibi Zhang apapun yang kamu punya, dan dia akan berusaha sebaik mungkin membantumu. Yo selalu percaya pada kesetiaan kakak ipar Zhang kepada putrinya. Aku tahu, selama bertahun-tahun, aku juga menganggapnya sebagai kerabat. Aku akan memberitahunya apa saja. Jangan khawatir, ayah. Jangan khawatirkan aku. Jaga dirimu baik-baik. Apakah kamu mendengarku? Rao dengan nakal mengarahkan jarinya ke wajah ayah, sama seperti saat dia masih kecil. Aku sudah lama tidak melihatnya nakal. Yo tidak dapat menahan diri untuk berkata, putriku adalah putri kecil yang paling cantik di dunia. Aku sudah sangat tua, dan aku masih seorang putri kecil. Bukankah seorang gadis berusia 18 atau 19 tahun yang bisa dianggap sebagai putri kecil? Kamu akan selalu ada di mata ayah. Selain itu,
kamu juga bisa berdiskusi dengan Tuan Gu ketika kamu memiliki sesuatu. Dia juga sangat baik padamu. Jika kamu bisa memenangkan hatinya, bahkan jika seseorang ingin melakukan sesuatu, itu akan menjadi hal yang baik, tidaklah mudah, memikirkan kelembutannya, dia akan meminta orang menyiapkan makanan untuknya, mengobrol dengannya dengan sabar, dan bahkan menemaninya kembali ke ayahnya dan makan malam bersamanya. Kata Qiao Rao sambil tersenyum. Adapun situasi aslinya di antara mereka, keadaan bahwa dia mengejarnya, dia berlari, dan dia mengejarnya lagi, dia berlari lagi, 10 juta kali lebih baik. Yo selalu bergumam, aku tidak tahu mengapa kamu menyukainya. Saya belum pernah mendengar tentang istrinya, tapi saya mempunyai seorang putri yang belajar di luar negeri. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Jadi dia menikah kedua, kamu masih gadis yang bersih. Anda tidak tahu apa yang salah. Anda harus menyukai pria seperti itu. Petik 2. Bukankah dia baik? Tanya Qiao Rao sambil tersenyum. Faktanya, dia dapat melihat bahwa ayah sangat menghargainya. Bagaimana mengatakannya, itu juga sangat bagus. Ia sangat cerdas dan tidak banyak bicara. Itu terlihat sangat nyata. Ini juga sangat baik bagi Anda sekarang. Agar adil, Presiden Gu adalah pria yang sangat baik. Sebaliknya, putrinya ada di sampingnya dan tampak sedikit kekanak-kanakan. Qiao Rao tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengarnya mengatakan ini, kamu mendengarkan segala macam hal. Jelas sekali bahwa ayah mertua memandang menantu laki-lakinya, semakin dia memandangnya, semakin dia mencintainya, dan dia harus berpura-pura pilih-pilih. Ayah, kamu benar dan salah. Qiao Rao kembali ke ruang tamu dan melihat Fang Fei dan Gu Haoran duduk bersama sambil minum teh, tapi mereka diam. Fang Fei juga sangat sedih. Jarang sekali bisa akur dengannya, namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, yang membuat suasana di dalam ruangan menjadi sangat malu. Lihat Qiao Rao mengirim ayahnya kembali, berkata kepadanya, saya ingin jalan-jalan keluar, santai. Kemana? Karena adanya kolam renang, dia sangat mengkhawatirkan adiknya, karena takut dia tidak dapat memahaminya lagi dan melakukan sesuatu yang bodoh, atau aku akan pergi bersamamu. Cuma jalan-jalan di taman, tidak apa-apa, kamu bisa istirahat lebih awal. Fang Fei berkata dengan suara yang dalam. Suasana hatinya sedang sangat buruk saat ini, hanya ingin diam, Rao ini terlalu antusias, membuatnya merasa sangat terbebani. Melihat punggungnya yang kesepian, Qiao Rao berkata kepada Gu Haoran, maukah kamu pergi bersamanya? Gu Haoran menggelengkan kepalanya dan berkata, aneh untuk dikatakan, sejak ini terjadi, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa kepadanya. Saya merasa sangat sedih, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Kebanyakan orang seusianya merasa seperti berada di tengah hari dan tidak akan mengalami masalah kesehatan apapun. Ini adalah pertama kalinya orang-orang yang seumuran dengannya harus menghadapi hidup dan mati, dan mereka tetap menjadi teman baik mereka. Suasana sedih seperti ini sungguh tak terlukiskan. Kamu tidak bisa melakukan itu. Faktanya, kamu tahu bahwa kakakmu menyukaimu. Kamu harus memberinya lebih banyak keberanian saat ini. Kamu tahu bahwa ketika aku datang ke rumahnya tadi, kakakku ingin bunuh diri. Rao memikirkan adegan itu penuh dengan sakit hati. Gu Haoran juga menghela nafas, aku tidak menyangka wanita kuat seperti dia akan berperilaku lemah dan pesimis seperti itu. Faktanya, seorang wanita sekuat yang kamu kira. Dia selalu berpura-pura menjadi orang lain. Dia mengira dia seorang wanita ketika dia berpakaian. Tapi ketika bencana seperti ini datang, dia tetaplah pria yang tidak berdaya, berharap untuk dijaga dan terlindungi. Aku tahu kamu tidak merasa seperti itu terhadapnya, tapi sekarang bukan saat yang tepat untuk mengatakan itu. Adikku berkata bahwa dia tidak memiliki saudara atau kekasih sekarang, dan dia tidak dapat menemukan alasan untuk hidup, jadi aku bilang padanya bahwa kita masih berteman. Kamu terlihat seperti kamu sekarang. Kamu selalu banyak berbicara dengan kakakmu. Sekarang, kamu tidak bisa berkata-kata. Alangkah sedihnya adikku. Saat ini, jika kamu bisa memperlakukannya lebih baik, mungkin kamu bisa membujuknya untuk menjalani operasi dan membiarkannya sembuh secara perlahan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, adikmu keras kepala. Aku tidak yakin bisa meyakinkannya. Jadi, jangan coba-coba. Setidaknya kita harus mencoba yang terbaik. Qiao Rao memikirkan adiknya menyerahkan hidupnya begitu pasif, yang merupakan sakit hati. Meskipun aku dan adikku sudah lama tidak saling mengenal,
aku tahu bahwa dia tidak sekuat kelihatannya. Dalam hatinya, dia hanyalah seorang wanita kecil yang ingin mencintai dan dicintai. Gu Haoran berkata, tapi aku tidak bisa memberikan apa yang dia inginkan. Selama ini berdiri di posisi sahabat yang baik, beri dia perhatian lebih, jangan biarkan adikku merasa penyakit serius ini membuatmu terasing. Ini selalu bisa dilakukan. Kiao Rao terus memohon, maukah kamu pergi dan ngobrol dengan adikmu? Aku khawatir dia akan berpikir dan melakukan sesuatu yang bodoh. Melihat cinta Kiao Rao pada Fang Fei, dia juga sangat tersentuh. Berdiri di posisi mereka berdua mengetahui sesuatu. Mereka harus dianggap sebagai musuh nyata. Tapi mereka begitu terbuka serta saling mencintai. Hal ini sangat jarang terjadi. Kiao Rao, khususnya, adalah gadis yang sangat baik. Dia selalu memikirkan Fang Fei. Fang Fei sakit parah kali ini, yang sepertinya merupakan pukulan besar baginya. Dia berusaha keras untuk mengangkat langit cerah untuk Fang Fei. Sekalipun ayahnya punya ide lain, dia tidak berbohong. Persahabatan antar wanita memang tidak mudah. Seharusnya hanya ada sedikit wanita seperti mereka, tetapi mereka saling menghargai status memalukan satu sama lain. Baiklah, aku akan pergi dan berbicara dengannya. Dia berkata sambil tersenyum. Ketika saya pergi ke taman, saya melihat Fang Fei duduk sendirian di kursi santai dalam keadaan linglung. Dia mendekat, meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana kamu keluar? Fang Fei sangat senang melihatnya muncul. Faktanya, dia sedang memikirkannya. Memikirkan mengapa dia menjadi begitu acuh tak acuh, apakah karena dia datang ke rumahnya, terjepit di antara dia dan Kiao Rao, jadi biarkan dia tidak menyukainya. Dulu, mereka semua membicarakan segalanya, tapi sekarang mereka tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Satu sama lain, yang membuatnya sangat sedih. Aku tidak menyangka dia akan tiba-tiba muncul di belakangnya dan meletakkan tangan hangatnya di bahunya seperti ini. Rasanya seperti mimpi. Rao, izinkan aku datang dan menemuimu. Dia tidak pernah curang. Dengan baik. Fang Fei benar-benar tidak bisa berkata-kata. Awalnya Kiao Rao memanggilnya untuk datang. Dia akan datang, dia adalah boneka. Presiden pengganggu benar-benar mendengarkan kata-kata wanita, atau semacam kepatuhan. Duduk, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Duduk di seberangnya, Gu Haoran berkata dengan lembut, sebenarnya, di ruang tamu tadi, aku tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Aku benar-benar memikirkan satu hal. Fang Fei mau tidak mau bertanya, tidak menyangka dia tahu untuk mengabaikannya, ini semacam penjelasan. Setidaknya dia juga seorang wanita yang ingin dia jelaskan. Memikirkan hal ini, dia merasa sedikit lega. Saya sedang memikirkan bagaimana membujuk Anda untuk pergi ke rumah sakit. Dia berkata dengan lembut. Inilah yang dia katakan dari lubuk hatinya. Jika Anda terkena penyakit seperti ini, Anda tidak bisa menyimpannya dengan baik di rumah. Anda harus pergi ke rumah sakit dan menerima perawatan paling teratur. Jika dia mau mencoba, dia akan menemaninya. Fang Fei pusing saat mendengar dua kata ini. Dia tiba-tiba berkata dengan lantang, aku tidak ingin kembali ke rumah sakit. Aku tidak ingin mati tanpa martabat seperti pacarku. Pacar Anda, ya, dia sama dengan saya. Dia menjalani operasi dan menantikan keajaiban. Hasilnya, tidak ada keajaiban yang terjadi. Dia tetap meninggal, rambutnya hilang semua, dan dia kurus seperti tengkorak. Dia meninggal dengan mengenaskan di rumah sakit. Aku tidak menginginkan hasil seperti itu. Aku lebih suka bersembunyi di sudut yang tenang dan berpakaian sendiri serta menyelesaikan hidupku. Hidup, inilah akhir yang kuinginkan. Rasa sakit yang berkepanjangan lebih baik daripada rasa sakit yang singkat. Aku tidak mau memilih cara seperti itu. Gu Haoran terkejut. Ternyata dia benar-benar berpikir demikian. Itu sungguh mengerikan. Sekarang dia benar-benar kehilangan keberanian dan kekuatan untuk hidup. Mungkin kematian pacarnya telah memukulnya terlalu keras. Kamu tidak boleh berpikir seperti ini. Apakah kamu ingin tahu berapa banyak orang yang akan patah hati? Gu Haoran berkata dengan getir. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Fang Fei, yang dulunya begitu kuat, menjadi begitu rapuh sekarang. Tampaknya Kiao Rao paling mengenal adiknya. Sepertinya dia harus mencerahkannya dengan baik. Dia tidak bisa membiarkan dia memiliki ide bunuh diri. Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu kehidupan, dan jika dia kehilangannya, dia tidak akan pernah bisa kembali. Ada cahaya di mata Fang Fei yang redup. Dia tiba-tiba bertanya,
apakah kamu termasuk aku? Jika aku mati, apakah kamu akan merasakan sakit hati untukku? Maukah kamu menitikkan air mata untukku? Faktanya, sejak dia mengidap penyakit ini, dia selalu ingin menanyakan pertanyaan ini kepadanya. Apakah dia orang yang lewat dalam hidupnya, atau apakah dia punya sedikit tempat? Sekalipun angin bertiup melintasi langit, burung camar terbang melintasi laut, ia akan meninggalkan jejak. Dia tidak menginginkan hidup dan mati, tapi tidak ada perbedaan di matanya. Dengar, Wu Fangfei, aku beritahu kamu dengan jelas, jika kamu memilih akhir seperti itu dan mengakhiri hidupmu, aku tidak akan merasakan sakit hati untukmu, aku juga tidak akan menitikkan air mata untukmu. Jika kamu tidak berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk melakukannya, bertahan hidup, aku hanya akan meremehkanmu. Bahkan aku akan menyesal mengetahui dirimu yang begitu rapuh. Gu Haoran merasa sakit hati, tetapi berkata dengan wajah datar. Mendengarnya, cahaya di mata Fang Fei tiba-tiba menghilang, dan dia menjadi sedih. Ya, aku hanya temanmu, aku hanya seorang wanita yang tidak berarti, bahkan jika aku mati, mungkin sebulan, mungkin seminggu, kamu akan melupakanku, tidak dapat mengingat namaku, tidak ingat penampilanku, benarkah? Katamu, benarkah begitu? Gu Haoran memandangi tatapan pesimisnya, memikirkan kata-kata Kiao Rao Rao, sepertinya saat ini waktu, dia tidak bisa menggunakan apapun untuk merangsang semangat juangnya. Karena dia sudah hancur total, tidak ada semangat juang sama sekali. Saat ini dia hanya butuh kenyamanan dan perhatian, mungkin hanya bisa membujuk, dengan sikap yang tulus, mungkin dia bisa penurut. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Fang Fei dengan nada paling lembut, Fang Fei, jangan bicara omong kosong. Kamu berpikir begitu karena kamu tidak tahu posisimu di hatiku. Orang-orang seperti kita semua tampaknya memiliki pemandangan yang tak terbatas, tapi di faktanya kita terlalu tinggi untuk bersikap dingin, dan kita tidak punya teman sejati. Setidaknya aku tidak punya, dalam hatiku, kamu dan Rao Rao adalah sahabatku dan satu-satunya yang ingin kubuka hatiku. Jadi kamu adalah sangat penting bagiku. Tanpa hidupmu, aku benar-benar merasa sangat kesepian. Bukankah kamu sering mengatakan bahwa kita cantik dan biru? Dia menatapnya dengan tenang dan berkata, baiklah, kecantikanku, tolong hiduplah dengan baik untukku. Kata-kata ini biarkan Fang Fei merasa sangat terkejut, ini seharusnya bukan kata-katanya, dengan begitu banyak keengganan dan permohonan, meski hanya atas nama seorang teman, tapi setidaknya dia di dalam hatinya, menempati posisi yang sangat penting. Aku, Fang Fei tiba-tiba ragu-ragu, dia berkata dengan sangat tulus, bagaimana dia bisa menolak. Padahal, di dalam hatinya, dia enggan menyerahkan nyawanya. Lelucon di kolam renang hanyalah permainan untuk menipu Kiao Rao. Melihat Fang Fei sedikit longgar, dia segera berkata, Fang Fei, saya pikir Anda sudah berjanji, oke. Haruskah saya mengatur operasinya? Anda dapat yakin bahwa saya akan menemukan dokter terbaik untuk mengoperasi Anda. Uang tidak menjadi masalah. Petik 2. Fang Fei hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah, saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya setuju dengan operasi tersebut, tetapi saya punya permintaan. Anda berkata, selama saya bisa melakukannya, saya akan membantu Anda melakukannya. Gu Haoran berkata tanpa ragu-ragu. Aku ingin bepergian bersamamu, ke Maladewa, selama sebulan. Fang Fei menatapnya dan berkata bahwa mungkin dia benar-benar tidak bisa hidup selama itu, jadi dia paling ingin pergi ke Maladewa, ingin pergi bersama pria yang dicintainya. Gu Haoran berkata tanpa ragu, ya, ayo pergi dengan Rao Rao. Saya akan mengatur urusan perusahaan dan menemani Anda. Petik 2. Ketika dia mendengar bahwa Kiao Rao Rao akan pergi, dia langsung merasa bosan dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, oke. Ini adalah antrean 3 orang di mana-mana. Apa artinya? Saya akan selalu menjadi teman baik. Tapi sekarang dia dan Kiao Rao Rao punya hubungan seperti itu, dan mereka lebih dekat satu sama lain. Faktanya, yang sebenarnya dia inginkan adalah jalan-jalan bersamanya, mungkin perjalanan terakhir dan terbaik dalam terakhir kalinya dalam hidupnya. Saya dulu pergi ke Maladewa dengan pacar saya, tapi aku tidak berhasil. Dia bermimpi berada di sana bersama Gu Haoran dan menjalani kehidupan saling mencintai, seperti pasangan sungguhan. Jika kamu mengambil Kiao Rao Rao, apa jadinya? Tidak ada artinya. Aku harus berhati-hati dari adik perempuan lugu ini kemana-mana dan bermain kentut. Awalnya, aku ingin tetap bersama dengan lelaki yang kucintai, melihat gunung dan laut bersama,
dan menjalani kehidupan abadi, tapi itu berubah menjadi lelucon. Dia mengucapkan kata-kata kotor dengan berat dalam hatinya. Wah, lihat, cuacanya berangin. Ayo masuk. Dia berkata dengan lembut. Dia sangat khawatir dengan kesehatan Fang Fei. Jika dia masuk angin, apakah itu akan membuat penyakitnya lebih serius? Fang Fei berkata dengan lesu, oke, cuacanya berangin. Berangin. Pada saat ini, sehelai daun jatuh. Dia begitu gila sehingga dia menangkapnya. Dia berkata pelan, saya pikir daun ini benar-benar seperti hidup saya. Ia jatuh begitu saja bersama angin dan tidak memiliki jejak. Dengan kata-kata ini, dia jatuh ke pelukannya di belakang, mendengarkan dia mengucapkan kata-kata seperti itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memeluk bahunya dengan lembut dan berkata, gadis bodoh, kapan kamu akan menjadi seperti saudari sentimental Lin? Kamu bukan daun seperti itu, kamu adalah pohon ini, dan akan selalu penuh vitalitas. Betapapun sulitnya, aku akan tetap bersamamu. Fang Fei tiba-tiba berbalik dan memeluknya. Dia berkata dengan lembut, aku belum benar-benar memelukmu. Jangan bergerak, biarkan aku memeluknya, oke. Sebentar, aku merasa cuacanya sedikit berubah, jadi aku mengambil mantel kecil dan ingin memakainya untuk adikku. Saya kebetulan melihat pemandangan seperti itu. Di malam hari, adikku dan Gu Haoran berpelukan erat. Di bawah sinar bulan, siluet mereka terlihat seperti sepasang wanita cantik, yang membuat hidung Kiao Rao masam. Baru saja ingin pergi, terdengar suara marah di baliknya, mereka keterlaluan, Rao Rao kamu juga bisa menahannya, aku akan menemuinya untuk melunasi rekening. Itu adalah kakak ipar Zhang. Dia dengan cepat meraih tangannya. Dengan tangan bibinya, sesuatu yang besar akan terjadi setiap menitnya. Tidak, jangan salah paham. Saat ini, kakak ipar Zhang sangat marah. Dia menunjuk mereka di kejauhan dan berkata, Rao Rao, jangan bilang itu ilusiku. Aku tidak linglung, itu tunanganmu dan adikmu. Mereka melakukan hal-hal yang tidak tahu malu. Kamu benar-benar dapat menanggungnya. Tidak, Bibi, datanglah ke kamarku dan kita akan ngobrol baik-baik. Kiao Rao Rao melihat bahwa dia salah paham, dan dengan cepat berkata bahwa dia juga merasa sangat tidak nyaman. Dalam situasi seperti itu, tak heran jika Bibi salah paham, ngobrol dan ngobrol, menghibur dan menghibur, serta memeluknya dengan baik. Namun saat ini, dia harus melindungi mereka. Rao Rao, lepaskan aku. Tidak ada yang perlu kubicarakan denganmu. Aku akan pergi dan bertanya pada pasangan ini apakah mereka tidak memperhatikanmu. Apakah hati nurani mereka dimakan anjing? Bibi mendorong Kiao Rao menjauh, siap naik untuk menyelesaikan rekening. Melihat kanibalisme bibinya, Kiao Rao takut dia akan menyakiti Gu Haoran dan saudara perempuannya di saat marah. Lalu dia benar-benar ingin merasa tertekan. Bagaimanapun, dialah yang telah membayar hatinya, orang yang selalu menjadi pria yang dicintainya, dan orang yang dekat sebagai saudara perempuan. Dengan membujuk Kiao Rao Rao untuk masuk ke kamarnya, kakak ipar Zhang dengan marah duduk di sofa, atau amarahnya tidak hilang, baiklah, Rao Rao, katamu, ada apa? Gadis konyol ini masih melindungi saudara perempuannya. Tapi mereka tidak meninggalkan perasaan apapun, dan mereka langsung melemparkan tangan mereka ke arah Tuan Gu. Mengapa Rao Rao tidak bisa melihat fakta-fakta ini seperti matanya tertutup? Bagaimana dia bisa meyakinkan gadis gigi ini bahwa dia tidak akan melawan bahkan ketika orang lain menindasnya? Kebaikan yang berlebihan sama dengan kepengecutan. Sebaliknya justru akan membuat musuh semakin merajalela. Ini tidak akan berhasil. Bibi, adikku sakit parah loh. Kiao Rao berkata dengan cepat. Dia ingin menjelaskan masalah ini dengan cepat dan jelas kepada bibinya, tetapi masalah ini sebenarnya hanya berlangsung sebentar, dan dia tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Aku tahu, saudari Zhang berkata dengan dingin, kakak ipar Zhang ini telah mendengar sesuatu tentang hal itu. Dia sedikit bersimpati pada wanita ini karena dia sangat cantik dan muda. Akibatnya, dia terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini. Apa yang bisa saya lakukan? Benarkah langit iri dengan keindahannya, karena ia memiliki segala kebaikan, sehingga Tuhan ingin mengambil semua ini secara tiba-tiba, tidak ada ruang sama sekali. Tapi pemandangan tadi, yang tadinya dia simpati, langsung menghilang. Dikatakan bahwa orang-orang akan mati, dan kata-katanya bagus. Sepertinya dia sangat jahat. Dia tidak punya waktu beberapa hari lagi untuk hidup, dan dia harus menghancurkan hubungan antara Rao Rao dan Presiden Gu. Ketika dia tidak datang,
Presiden Gu masih sangat mengkhawatirkan Rao Rao. Saat dia datang, semua perhatian Presiden Gu tertuju padanya. Satu-satunya jalan keluar bagi roh rubah tersebut adalah dengan membunuhnya secara langsung. Jika Qiao Rao tidak menahannya sekarang, dia akan menghajar roh rubah itu hingga jatuh. Sebenarnya bukan mereka yang kasihan padaku. Awalnya, saya ingin menjelaskan hubungan antara dia dan Tuan Gu, tapi saya tidak bisa menjelaskannya. Untuk saat ini, saya harus berkata, Bibi, saya benar-benar memintanya untuk menghibur adik saya. Ngomong-ngomong, saya menyarankan dia untuk dioperasi. Dia menderita tumor di kepalanya dan harus menjalani kraniotomi, tetapi tidak peduli bagaimana aku mencoba membujuk adiknya, dia tidak mau mendengarkan. Mereka adalah sahabat dan orang kepercayaan sejati, jadi kupikir mungkin dia akan membujuk adikku untuk mendengarkan. Pokoknya, aku harus mencobanya. Nyonya Zhang berkata dengan marah, saya kira karena kita terbiasa menghitung orang maka kita bisa tertular penyakit seperti ini. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menumbuhkan tumor yang baik? Bibi, jangan katakan itu tentang adikku. Itu sedikit tidak baik. Qiao Rao merasa sangat tidak nyaman dan mau tidak mau meninggikan suaranya. Mengapa semua orang harus mengincar saudara perempuannya? Baiklah, Nyonya Zhang tahu bahwa Qiao Rao adalah anak yang seperti itu. Bisakah dia membantu orang tuanya atau tidak? Saudari Zhang dengan patuh berhenti berbicara, hanya mendengarkannya. Hati Qiao Rao juga tidak baik, hanya melihat adiknya begitu burung kecil bersandar di pelukannya, mengatakan itu tidak menyedihkan juga salah, tapi dia tetap berkata kepada saudari Zhang, Bibi, terkadang apa yang kita lihat dengan mata kita adalah belum tentu benar. Saya pikir dia pasti sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi pinjam bahunya, pasti begitu. Ketika Nyonya Zhang mendengar ini, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, pinjam bahumu. Dia akan keluar untuk meminjamnya. Indah dan kaya, orang-orang akan mengantri untuk mengizinkannya meminjamnya. Tuan Gu, itu orang Anda. Anda adalah saudara perempuannya yang baik. Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat meminjam bahu saudara ipar Anda. Saya pikir dia roh rubah. Jangan terlalu jujur. Kamu akan menyesal kalau membawa serigala ke dalam rumah, tahu. Begitu juga dengan Tuan Gu. Di rumah, di bawah matamu, aku tidak tahu cara menjaganya bersih. Aku tidak tega memeluknya seperti ini. Ketika Qiao Rao mendengar ini, dia memeluknya dan berkata, Bibi, kamu juga bisa mengatakan bahwa ini adalah rumah kita. Itu di bawah mataku. Jika dia curang, dia tidak akan memilih tempat seperti itu, jadi itu hanya pelukan persahabatan. Ini hanya waktu yang singkat. Mungkin sudah dirilis sekarang. Yah, aku tidak terlalu peduli. Aku hanya akan bertaruh denganmu jika mereka melangkah lebih jauh sekarang. Setelah berpelukan, seharusnya berciuman. Meskipun mereka belum pernah menikah, prosedur seperti ini juga diketahui. Jika mereka berciuman, mereka akan melakukannya, bergegas mencari keadilan bagi Rao. Rao, aku akan mengalahkan mereka di mana-mana. Jangan hentikan aku kalau begitu. Tidak mungkin. Qiao Rao menyadari sifat marah bibi ini. Dia benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Melihatnya pergi ke jendela, kamu dapat melihat mereka di taman, dia bergegas maju dan ingin memeluknya. Kalau tidak, jika dia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat, dia akan terbang keluar jendela dan menabrak seseorang. Bibi meski hampir berusia 50 tahun, namun keterampilannya lincah, orang awam tidak bisa membayangkannya. Mereka datang ke jendela satu demi satu, dan melihat bahwa mereka telah melonggarkan cengkeraman mereka dan bersiap memasuki ruang tamu. Ya, hanya untuk menghiburmu. Tidak apa-apa, soalnya, aku di luar negeri, memeluk teman sekelas laki-lakiku setiap hari. Tidak ada arti khusus, itu hanya pelukan persahabatan. Qiao Rao akhirnya merasa lega. Ketika dia mengatakan itu, kakak ipar Zhang juga bingung, jadi dia berkata dengan marah, maksudku, jangan terlalu toleran dan biarkan dirimu sangat menderita. Lain kali aku menemukan sesuatu yang terlalu berlebihan, aku tidak akan melakukannya, biarkan mereka pergi. Baiklah, Bibi, aku tidak akan membiarkan mereka pergi tanpamu. Qiao Rao hanya bisa mengikuti bibinya. Kebaikan bibi pada dirinya sendiri tidak bisa disimpulkan dari akal sehat. Dia adalah tipe orang yang akan melakukan apapun untuk dirinya sendiri, apapun konsekuensinya. Dia tidak akan memikirkan konsekuensi dari pemukulan terhadap presiden dan ketua keluarga Gu, yang salah satunya masih menjadi pasien sekarat.
Menurut sumber keuangan kakak perempuan Fang Fei, dia pasti akan membiarkan bibinya masuk penjara. Jika dia tidak bisa menghentikannya, dia tidak akan pernah merasa nyaman seumur hidup. Kakak perempuannya memiliki separuh hidupnya yang tersisa. Baiklah, ayo masuk. Di luar berangin, Gu Haoran dengan lembut mendorong Fang Fei menjauh dan berkata, "Itu terlambat, angin semakin kencang di malam hari. Saya khawatir Fang Fei akan merasa kedinginan. Saat ini, tubuhnya adalah yang paling penting. Sebelum operasi, dia harus berusaha sebaik mungkin untuk merawat dirinya sendiri agar berhasil. Bagaimanapun, kemoterapi di punggung sangatlah menyakitkan. Melihat rambutnya yang begitu lembut, berpikir bahwa pada saat itu, mungkin semuanya akan rontok, sayang sekali." Saat ini, dia berpikir, apakah sudah waktunya membelikannya penutup rambut simulasi. Fang Fei adalah wanita yang sangat cantik, tidak bisa membiarkan dia melihat rambutnya, merasa sedih. Fang Fei sebenarnya sangat rakus dengan seleranya, tapi karena dia berkata, dia hanya bisa melepaskannya. Dia menatap wajah tampan tanpa celah ini, kapan pria ini bisa menggendongnya setiap hari. Awalnya, saya selalu berpikir bahwa saya bisa menunggu cintanya. Sekarang saya tidak sabar. Baginya, mungkin waktu yang paling berharga dan terpendek adalah waktu. Mulai detik ini, dia ingin memperjuangkan cintanya, apapun caranya, mendapatkan hatinya, meski tidak mendapatkan hatinya, juga ingin mendapatkan bangsanya. Tugas paling mendesak adalah menemukan cara untuk mengusir Qiao Rao. Setiap hari, wanita naif di depannya akan membuatnya duduk di depan dirinya sendiri. Sama seperti pelukan tadi, kepalanya berada di posisi jantungnya, namun detak jantungnya masih begitu stabil. Dan Fang Fei sendiri sudah benar-benar bingung, merasakan jantungnya berdebar kencang. Inilah perbedaan antara cinta dan bukan cinta. "Maaf, tapi aku butuh bahumu. Tadi aku terlalu rapuh. Apakah kamu tertawa?" kata Fang Fei sambil tersenyum. Mereka sudah lama berdiri di tempatnya dan membutuhkan kata-kata untuk memecah kebuntuan. Sekarang dia tidak bisa melihat niat sebenarnya. Dia hanya bisa berpura-pura menjadi cantik, membiarkannya mengendurkan kewaspadaannya, dan kemudian menunggu kesempatan untuk bertarung demi mendapatkan pukulan. Pada saat itu, pria ini adalah dia. Tiba-tiba, dia menjadi penuh semangat juang. Mulai saat ini, dia harus bangun untuk hidup, makan dengan baik, dan menambah nutrisi. Dia tidak ingin mati segera setelah dia mendapatkan pria ini. Dia harus memperjuangkan cintanya sekali. Mungkin akhir hidupnya akan berbeda dengan pacarnya, karena saat diketahui, dia sudah dalam tahap akhir dan banyak gejalanya, namun dia masih dalam tahap awal. Meskipun dia tidak dapat pulih, dia masih memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Jika bisa mendapatkan pria tercinta ini, 1 tahun kehidupan adalah tahun penghasilan, dia akan meninggalkan banyak kenangan indah. Sekarang batu sandungannya adalah Qiao Rao. Dia harus menemukan cara. Gu Haoran berkata, tidak masalah. Faktanya, wanita tidak boleh terlalu kuat. Mereka harus rentan sekali. Mereka terlihat cantik. Aku tidak akan menertawakanmu. Jangan khawatir. Dia memikirkannya berkali-kali, karena dia terlalu kuat, tidak melindunginya, dan merasa bersalah. Mungkin pria secara naluriah akan melindungi Qiao Rao wanita burung kecil ini, karena Fang Fei yang tampaknya wanita maha kuasa ini, akan lebih nyaman. Kalimat ini membuat hati Fang Fei seperti rusa, dia bahkan memuji kecantikannya. Ini bukan masalahnya, ini pertama kalinya. Dulu, dia selalu memuji kecerdasan dan kemampuannya. Pujian seperti itu tampaknya benar-benar merupakan rasa hormat. Dia hanya akan memuji Qiao Rao yang cantik, tapi juga begitu mesra dengan rambutnya, menyebutnya gadis konyol. Saat itu, cahaya di matanya mirip dengan cahaya cinta. Dalam hatinya, wanita seperti Qiao Rao sungguh manis. Tampaknya pria tidak menyukai wanita yang terlalu mirip pria. Mereka harus menunjukkan kelemahan mereka secara moderat di masa depan. Di antara dua wanita yang menyukai dirinya, pria kebanyakan memilih yang lemah. Sama seperti hotel, dia menarik Qiao Rao pergi, dan dimanapun dia berada, dia melindunginya. Mungkin karena dia terlalu pintar dan terlalu kuat sehingga dia berpikir dia baik-baik saja dengan segalanya, jadi dia hanya fokus pada Qiao Rao. Sekarang berbeda, dia seorang wanita yang sakit parah. Betapapun lemahnya keinginannya, dia harus berpura-pura. Saat mereka memasuki ruang tamu, mereka melihat Qiao Rao dan kakak ipar Zhang. Ekspresi mereka terlihat sangat aneh. "Bibi, tidurlah."
Takut bibi membuat masalah lagi, kata Kiao Rao Rao dengan suara lembut. Apa yang ingin dilakukan bibi yang serius bukanlah sesuatu yang bisa dia hentikan. Karena kungfunya terlalu tinggi, hanya saja sebelum terjadi sesuatu, usahakan untuk mencegahnya. Ketika Nyonya Zhang mendatangi mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Dia benar-benar tidak punya cara untuk mengambil Nona Rao Rao, kalau tidak, dia benar-benar tidak bisa menahannya. Sekarang tinjunya berderit. Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Jika dia ingin mati, dia akan keluar untuk menyakiti orang lain. Lebih baik dia sakit dan dirawat di rumah sakit secepatnya, agar dia bisa mendapatkan kedamaian yang nyata. Fang Fei memandang wanita parubaya itu dan menggigil. Dia berpikir dalam hati, pengasuh Kiao Rao sangat kejam. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa Gu Haoran pernah berkata bahwa kakak ipar Zhang adalah pengawal Kiao Rao dan dia memiliki kungfu yang bagus. Rubah tua Yo mengirim wanita itu ke tempat itu terakhir kali, dan jelas bahwa Yo adalah penolongnya, dan pelindung Yo, dan dia punya eyeliner. Singkatnya, dia adalah orang yang merepotkan. Mungkin dia harus melepaskan wanita itu terlebih dahulu, dan itu adalah lengan kanan Yo. Melihat mantel Kiao Rao Rao, dia bertanya dengan lembut, apakah kakakku akan mengirimiku mantel? Ya, di luar dingin, kata Kiao Rao Rao. Melihat penampilan Kiao Rao Rao yang tidak wajar, terlihat bahwa dia telah melihat adegan pelukan mereka. Fang Fei tidak bisa menahan rasa bangga di hatinya. Tampaknya meskipun mereka memiliki hubungan seperti itu, Kiao Rao Rao tidak pernah mendapatkan cinta Gu Haoran, sebaliknya, dia bisa maju dan meminta kejahatan. Senang sekali adikku memilikimu. Dia maju dan memeluk Jo Rao Rao. Kiao Rao Rao menepuk pundaknya dan berkata, kakak, aku juga. Melihat pelukan mereka, Gu Haoran merasa sangat hangat. Sungguh tidak mudah. Tiba-tiba Fang Fei melepaskannya, dan Kiao Rao memeluknya dan berkata, terima kasih, saudaraku yang baik juga. Melihatnya di depan wajah Kiao Rao Rao, Gu Haoran tanpa sadar ingin menghindar, tapi dia memeluknya erat. Kiao Rao Rao sangat senang mengirim bibinya pergi, jika tidak, dia akan marah lagi saat melihat pemandangan seperti itu. Tapi kakak perempuannya terlihat sangat berbeda. Sebelumnya, dia dan Gu Haoran hanyalah sahabat karib yang saling menyayangi. Mereka tidak akan berpelukan seperti ini. Lepaskan Gu Haoran, Fang Fei memandang Kiao Rao yang tertegun, dan berkata dengan gembira, selamat malam. Gu Haoran melihat ke belakang dan tiba-tiba berkata kepada Kiao Rao, menurutku dia benar-benar menganggapku sebagai teman pria. Dia hanya memelukku seperti ini di taman. Mendengar dia mengatakan hal ini dengan terus terang, Kiao Rao Rao langsung merasa lega. Hahaha, suatu berkah bagi adikku untuk membiarkanmu menjadi teman perempuan. Kiao Rao berkata sambil tersenyum. Karena dia bersedia mengatakannya, itu berarti tidak ada apapun antara dia dan saudara perempuannya. Dan dia jelas ingin berterus terang pada dirinya sendiri, yang seharusnya menjadi awal yang baik bagi mereka. Melihat senyumnya yang tidak berperasaan, Gu Haoran tidak bisa menahan senyumnya. Dia sangat baik, nyata, dan baik hati. Saat dia bersamanya, dia akan selalu melupakan semua masalah di dunia dan benar-benar tenang. Yah, ini sudah larut. Kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Dia secara alami berjalan mendekat, memeluk Jo Rao Rao, lalu mencium keningnya. Buka mata besar cahaya air, lihat dia bahkan menciumnya. Semuanya begitu indah hingga sedikit tidak nyata. Sejauh ini, meski telah melakukan hal semacam itu, mereka sudah mencapai level antara suami dan istri. Namun kalau dipikir-pikir, dia tidak bangun hari itu. Seolah-olah sedang mabuk, anggap dia sebagai kakak perempuan Siatong, begitu saja. Tapi sekarang berbeda. Jelas dia sadar, tapi dia datang ke sini seperti ini dan memeluknya. Ya Tuhan, itu membuatnya merasa sangat bahagia. Apakah cintanya yang akhirnya memudar? Pipinya memerah dan dia berkata sambil tersenyum, oke, selamat malam. Melihat penampilannya yang pemalu, Gu Haoran membelai rambutnya dan berkata sambil tersenyum, gadis bodoh, kamu terlihat sangat merah. Ciuman selamat malam saja bisa membuatnya bahagia seperti ini. Dia menemukan bahwa dia perlahan menerima keberadaannya. Kiao Rao Rao dengan berani memeluknya sebentar. Tanpa diduga, Gu Haoran memeluknya lebih erat. Mereka tidak menyadari bahwa sepasang mata yang mengintip sedang menatap mereka. Fang Fei ingin mengatakan sesuatu kepada mereka. Dia kembali ke ruang tamu dan bersembunyi ketika dia melihat pemandangan seperti itu.
Perasaan berpelukan ini sangat berbeda bagiku. Dia juga baru saja memeluk Gu Haoran, tapi dia hanya memeluk dan menepuk dirinya sendiri dengan sangat lembut. Perasaan seperti itu benar-benar perasaan seorang pria istimewa. Pikirkan baik-baik, pelukan seperti itu lebih penuh kasih sayang, sepertinya dia menghibur anak yang terluka. Ingin memberinya sedikit kehangatan, sedikit kekuatan. Namun kini dia memeluk, mencium, dan membelai Jo Rao Rao. Ini seperti menghadapi kekasih. Hatinya mulai terasa sakit. Hebat, ternyata setiap mereka sendirian, rasanya hangat sekali. Jadi teman seperti itu seperti keterasingan, berpura-pura saja menunjukkan padanya, tapi dia juga percaya bahwa dia dan Kiao Rao Rao berdiri di garis awal yang sama. Rao Rao, pergilah istirahat. Kamu sangat ketakutan hari ini. Apakah kamu takut dengan adikmu? Gu Haoran memandangi wajah cantiknya di bawah cahaya. Dia merasa ingin menciumnya, tapi dia memaksakan diri untuk menahannya. Akhir-akhir ini, dia akan selalu dekat dengannya secara alami, tapi dia masih belum yakin kalau ini adalah cinta. Dia pernah sangat mencintai Xiatong sebelumnya, dan jantungnya berdebar kencang setiap kali dia melihatnya, tapi dia dan Kiao Rao tidak pernah merasa seperti ini. Karena dia tidak yakin, dia tidak bisa terlalu dekat dengannya, jadi dia menahan perasaan mencium bibir merahnya. Dia berkata dengan lembut, tidurlah lebih awal. Ya, Kiao Rao Rao masih berada dalam pelukan hangat tadi. Saat itu, dia bukan lagi pria yang dingin di hari kerja, tapi begitu panas terik. Sebenarnya, penyakit adikku membuatku takut. Gu Haoran berkata, adikmu berjanji akan menjalani operasi. Kiao Rao tiba-tiba melompat, melingkarkan lengannya di leher Gu Haoran dan berkata, bagus, kamu luar biasa, kamu bisa meyakinkan adikku. Tetapi dia memiliki syarat bahwa dia ingin pergi ke Maladewa bersama kami. Gu Haoran melihatnya dan berkata dengan gembira. Kiao Rao Rao memandangnya dengan penuh perhatian dan bertanya, maukah kamu meletakkan semuanya dan pergi ke Maladewa bersama kami? Apakah kamu begitu sibuk sebagai presiden? Tanda tanya, tempat, langit biru, awan putih, dan ombak semuanya berwarna murni. Tapi pariwisata memang seperti ini. Pemandangan yang berbeda jika dikunjungi bersama orang yang berbeda. Aku akan menyerahkan segalanya dan pergi ke Maladewa bersamamu, karena ini adalah keinginan Fang Fei. Dia adalah sahabatku dan aku tidak ingin dia menyerahkan nyawanya. Dia terlihat sangat tertekan. Kamu harus menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya di masa depan. Gu Haoran memikirkan penampilan Fang Fei barusan, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Sungguh mengerikan bahwa penyakit ini dapat menghancurkan wanita yang begitu kuat dan optimis menjadi pesimisme dan keputusasaan. Baru saja, Fang Fei sepertinya hanya menulis 4 kata dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak punya apapun untuk dicintai. Fang Fei mendengar ini, bukan dari senyum masam lagi senyum masam, dia berkata ingin pergi bersama mereka berdua. Jelas dikatakan bahwa dia dan Gu Haoran adalah dua orang yang bersama di masa lalu. Dia hanya ingin menikmati dunia berdua bersama pria yang dicintainya. Apakah itu terlalu berlebihan bagi orang yang sedang sekarat? Dia menginginkan pantai yang cerah untuk 2 orang, bukan untuk 3 orang. Bayangkan 3 orang berbaring di bawah payung mengobrol di bawah sinar matahari, dia benar-benar tidak berdaya. Kalau begitu, lebih baik jangan pergi. Selama Kiao Rao ada di sana, Gu Haoran selalu menjaganya. Kemudian dengan kata-kata yang kuat dan seterusnya, mengutus dirinya. Dia bisa kesepian, bisa menanggung segalanya sendirian, semua karena dia kuat dan berani, dan Kiao Rao Rao lebih rentan. Sampai sekarang Fang Fei baru mengerti, Kiao Rao Rao wanita ini, sebenarnya, tidak suka mata untuk lihat itu, sangat berarti. Terkadang, itu seperti bermain babi dan memakan harimau. Dia benar-benar wanita yang lemah, tapi itu hanya untuk membangkitkan rasa kasihan dan perhatiannya. Saya tidak tahu apakah Gu Haoran benar-benar tidak mengerti, atau dia melakukannya dengan sengaja. Dia tampak transparan di depan Kiao Rao. Meskipun dia hanya memeluk dirinya sendiri di taman, dia harus mengaku pada Kiao Rao. Ibarat seorang suami terhadap istrinya. Kehangatan yang tertinggal dari pelukan tadi tiba-tiba menghilang. Banyak hal, apa yang Anda lakukan atas inisiatif Anda sendiri dan apa yang dilakukan pihak lain atas inisiatifnya sendiri, sangatlah berbeda. Wu Fangfei adalah wanita yang bangga. Dia mengambil inisiatif untuk menahan Gu Haoran, tapi dia mengambil inisiatif untuk menahan Kiao Rao. Inilah yang paling membuatnya sedih.
Melihat lesung pipit Kiao Rao di bawah cahaya, ini masih merupakan saudara perempuan yang baik yang mengkhawatirkan hidup dan matinya. Di hadapan cintanya yang tiba-tiba, yang ada hanya penuh manis. Mungkin persaudaraan seperti ini hanya untuk Gu Haoran. Baiklah, mainkan saja, karena kamu mengerjakan hari pertama SMP, jangan salahkan aku yang mengerjakan tanggal 15. Kiao Rao, pergilah ke neraka. Dia berkata dengan getir di dalam hatinya. Fang Fei dengan kebencian yang tak ada habisnya, kembali ke kamar, ingin istirahat, mendengar ketukan di pintu. Siapa? Dia bertanya dengan tidak sabar. Saat ini, dia hanya ingin diam. Suara Kiao Rao datang dari luar, apakah adikku tertidur? Aku melihat lampu di kamarmu masih menyala. Fang Fei benar-benar tidak ingin asal-asalan, jadi dia berkata, siap untuk tidur. Kiao Rao menyadari kelelahannya dan segera berkata, baiklah, saudari, tidurlah. Selamat malam. Wu Fang Fei mengepalkan tangannya. Wanita ini sungguh menyebalkan. Sudah waktunya dia menghilang dari dunia selamanya. Sepertinya dia akan menemui bos besok. Dia pandai dalam hal-hal yang membuat orang menghilang. Hanya saja harus ada harga yang harus dibayar, yang bisa dia berikan dan nikmati. Pria itu sangat mengenal wanita sehingga dia selalu bisa memberikan perasaan yang sangat menyenangkan padanya. Sekarang dia akan mati. Dia bukan wanita yang serius. Dia sudah mencari kebahagiaan seperti ini sebelumnya. Jadi tidak ada ruginya, pergi saja keluar untuk mencari pembunuhnya. Ngomong-ngomong, dia menemukan satu atau bahkan beberapa cinta. Cara menghilangkan ekor Kiao Rao memang merupakan hal yang sulit. Dia selalu suka menempel pada dirinya sendiri dengan penuh kasih sayang. Atau kita dapat mengatakan bahwa ada beberapa pengaturan bisnis. Karena kami berasal dari perusahaan yang berbeda, mustahil baginya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bisnisnya sendiri. Dia tidak bisa menahan tawa getir memikirkan bahwa dia dikekang oleh gadis kecil seperti itu. Sekarang dia tinggal di sini. Jika Kiao Rao mengalami kecelakaan, dia akan punya kesempatan. Hanya saja ayah Kiao Rao sebenarnya bukan seorang vegetarian. Sangat sulit untuk bersembunyi darinya. Dia penuh keraguan tentang dirinya sendiri, dan dia tidak tahu harus berbuat apa saat itu, yang juga merupakan hal yang merepotkan. Semua hal ini mengganggunya, jadi dia menghubungi bosnya. Bos di hotel menggendong seorang wanita, siap untuk memulai, dia melihat telepon datang, segera menyerahkan ponselnya untuk menyenangkan, berkata, bos, teleponmu. Lihat telepon Fang Fei, dia mengucapkan sepatah kata kepada wanita itu dengan tergesa-gesa, berguling. Wanita itu dengan cepat mengambil pakaiannya dan keluar dengan kecepatan tercepat. Dia telah melihat cara kejam bosnya. Mengatasi rintangan, dia mulai berbicara dengan Fang Fei. Rindu aku, sayang, di telepon, aku tidak menyangka suara bosnya masih sangat bagus, dan dengan cinta yang dalam. Ya, aku merindukanmu. Fang Fei berkata dengan lembut meskipun dia tahu isolasi suara di sini sangat bagus, dia takut tembok itu punya telinga. Awalnya dia hanya bertanya, tanpa diduga, dia mendapat jawaban positif. Dia merasakan jantungnya berdebar kencang. Dengan wanita lain, dia tidak pernah merasa seperti ini, kecuali Fang Fei. Wanita lain, baginya, hanyalah mainan. Mereka tidak ada bedanya dengan merokok, minum minuman keras dan berjudi, hanya untuk bersenang-senang. Tidak peduli betapa cantik atau mudanya seorang gadis, tidak terkecuali dia. Namun bagi Fang Fei, dia selalu merasakan cinta pertama, dan suasana hatinya akan terpengaruh olehnya. Sayang, kamu sudah pulang. Aku akan menjemputmu. Ayo kita minum. Dalian tua mengirimkan undangan. Memikirkan penampilan Fang Fei yang menawan, dia merasakan darahnya mendidih. Dia memikirkannya sekarang, dan wanita kesayangannya, melakukan hal semacam itu, sungguh tidak bisa berhenti, hanya berpikir sudah membuatnya bersemangat. Aku tidak di rumah. Aku sedang ada urusan. Aku akan kembali besok. Aku akan pergi ke rumahmu untuk menemuimu besok. Fang Fei berkata dengan cepat, saya seorang pasien sekarang. Saya kehabisan di tengah malam dan saya tidak kembali sepanjang malam. Sulit untuk dijelaskan. Lebih baik aku tinggalkan cinta badai itu untuk besok. Aku akan menunggu untuk Anda. Kata bos dengan lembut. Selamat malam. Entah kenapa mendengar suara bosnya, Fang Fei sebenarnya merasa sangat nyaman. Pria ini berbeda dari dia. Bos adalah tipe pria yang bisa dia kendalikan. Dia tahu bahwa dia sangat mencintai dirinya sendiri,
jadi dia dapat mengajukan permintaan apapun kepadanya tanpa rasa takut, dan dia akan melakukan yang terbaik untuk membantunya, bahkan membunuh untuknya. Hampir tidak ada intinya, selama dia mengatakan sesuatu. Gu Haoran berbeda, dialah yang sangat dia cintai. Di hadapannya, dia selalu ingin menunjukkan yang terbaik dan memperlakukannya dengan segala jenis kebaikan. Sayangnya masyarakat tidak menghargainya. Dia hanya sibuk memperlakukan Qiao Rao dengan segala macam kebaikan. Mungkin hal-hal di dunia seperti ini. Senang rasanya pergi menemui orang yang mencintainya saat mereka lelah. Sepertinya saya tidak tahu kapan saya bisa sampai di sana bersama Gu Haoran. Lebih baik nikmati kelembutan dan keliarannya dulu. Memikirkan tangan dan bibir bos dan dia perlahan menutup matanya dan tertidur. Mimpi dan kakak laki-laki tertua terbaring di awan, tetapi juga untuk mencintai. Keesokan harinya, ketika dia memikirkan mimpinya tadi malam, Wu Fangfei merasa sangat tertekan. Mengapa pemandangan yang begitu indah, dengan langit paling biru, awan terindah, dan saat paling membahagiakan, bukanlah Gu Haoran? Bagaimana dia bisa begitu kejam hingga tidak memasuki mimpinya? Dengan perasaan kehilangan, dia datang ke restoran tersebut dan melihat mejanya sudah penuh dengan hidangan. Setelah melihat lebih dekat, dia berkata kepada Gu Haoran sambil tersenyum, "Kamu benar-benar melebih-lebihkan." Di pagi hari, itu adalah Cordyceps sinensis dan sirip hiu abalon. Bagaimana saya bisa makan ini? Saya hanya ingin makan ringan di pagi hari. Qiao Rao dengan cepat memberinya semangkuk sup Cordyceps sinensis kepada Fang Fei dan berkata sambil tersenyum, "Inilah yang diajarkan kakak ipar Zhang kepadaku untuk memasak ketika aku bangun di pagi hari. Itu semua adalah bahan obat dan bahan makanan yang diminta Gu Haoran untuk dibelikan orang untuk adiknya." Petik 2. Kamu mencuri ke dapur lagi. Apakah kamu melukai dirimu sendiri? Gu Haoran bertanya dengan prihatin. Gadis ini tidak pernah membiarkan orang khawatir. Jika terluka, ia memutuskan untuk memberinya pelajaran. "Tidak apa-apa, aku tidak terbuat dari tahu." Sangat mudah untuk terluka. Melihat dia begitu mengkhawatirkan dirinya sendiri, Qiao Rao tidak bisa menahan senyum. Oke, dengan perhatiannya, semuanya sepadan. Gu Haoran tiba-tiba meraih tangannya dan memeriksanya dengan cermat. Benar saja, tidak ada luka. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata kepada Nyonya Zhang, "Sepertinya kamu telah melindungi gadis ini dengan sangat baik. Ketika dia pertama kali datang untuk mengurus keluarganya, untuk memasak untuk saya, dia menderita berbagai macam luka. Jadi aku melarangnya pergi ke dapur. Pagi-pagi sekali, aku melihat Rao memasak sup untuk wanita itu. Awalnya, kakak ipar Zhang ingin mengabaikannya, tapi dia takut dia akan tersiram air panas atau semacamnya. Dia hanya bisa menontonnya dari dekat. Untungnya, Presiden Gu sepertinya menyukai Rao, yang membantunya menyeimbangkan pikirannya. Zhang Shao maju untuk menyajikan Qiao Rao dengan semangkuk sup Cordyceps sinensis dan berkata, Rao, kamu tidak harus mengurus orang lain sepanjang hari. Anda harus menebusnya sendiri. Karena kamu telah menjaga keluargamu, kamu menjadi lebih kurus. Ya, Rao, kamu juga harus minum lebih banyak sup, kata Gu Haoran. Qiao Rao menatapnya dan berkata dengan lembut, "Oke."